Saya ucapkan selamat berbahagia buat jemaat yang sempat hadir hari ini, maupun yang ada di luar, di halaman, juga yang ada di rumah dalam mengikuti ibadah pada acara kebaktian secara online. Saudara-saudara, dalam ibadah kita memang mengucap syukur lewat puji-pujian, mengucap syukur lewat melayani Tuhan. Tapi tidak salah kalau sebelum itu lalu kita juga mendengar akan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat bersama-sama, mendengar firman itu baik. Tapi mendengar itu secara umum. Mari kita mau mendengar firman. Firman itu umum. Untuk siapapun dan kondisi apa saja. Tapi hari ini kita akan lihat lebih dari itu, ada yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita membaca itu dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Mari kita berdiri bersama-sama, kita membaca 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Mari kita berdiri dan kita mengamenkannya bersama-sama. 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. 2, 3. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Waktu itu orang Israel setelah keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Namun kemudian Musa tutup usia dalam umur 120 tahun. Lalu pemimpin Israel dilanjutkan oleh Yosua. Yosua pun akhirnya tutup umur pada usia yang ke-110. Lalu pemimpin Israel dilanjutkan dengan hakim-hakim. Salah satu hakim-hakim itu namanya Samuel. Waktu itu belum ada raja di Yerusalem atau di Israel. Hakim-hakim Tuhan pakai. Waktu itu Eli imam Tuhan menjadi hakim. Tuhan jarang berbicara waktu itu. Tuhan jarang memberitahukan suaranya waktu itu. Tiba-tiba ada seorang anak yang dari kecil sudah dinasarkan oleh ibu bapaknya, oleh ibu Hana dan Elkana. Samuel namanya ditaruh di rumah Tuhan. Anak itu masih kecil, lalu dia mendengar suara di rumah Tuhan tersebut. Samuel, Samuel. Dia tidak mengerti. Saudara-saudara, kekristenan kita tidak boleh terus kanak-kanak. Awal kekristenan kita itu bayi dalam Tuhan. Lalu bertumbuh menjadi kanak-kanak dalam Tuhan. Lalu bertumbuh menjadi remaja dalam Tuhan. Lalu bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Waktu Samuel mendengar suara Tuhan, dia belum ngerti karena dia masih kanak-kanak. Ya, dia masih tidak mengerti. Lalu sampai 3 kali Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Dia tidak mengerti. Lalu Imam Eli memberitahu Samuel, nanti kalau kamu dengar lagi suara itu memanggil namamu, katakanlah seperti ayat yang kita baca bersama. Tuhan berbicaralah, hamba mendengar. Hari ini kita lihat satu tema tentang berfirmanlah ya Tuhan. Mendengar firman itu umum. Mendengar bisa sambil tidur, bisa sambil jalan, bisa sambil makan. Apalagi kalau di rumah mengikuti ibadah secara online. Tidak ada yang kontrol, tidak ada yang lihat. Mendengar secara umum. Itu sebabnya hasilnya tidak nyata. Hasilnya tidak nampak. Hasilnya tidak terjadi dalam kekristenan kita. Ada mendengar firman itu baik. Tapi ada yang lebih baik, yaitu berkata, berfirmanlah ya Tuhan. Ini pribadi. Ini pribadi. Saudara, berfirmanlah ya Tuhan, hamba mendengar. Ini pribadi. Saudara-saudara, rindukah kita berkata, berfirmanlah ya Tuhan, hamba mendengar. Ya, seringkali kita mendengar firman, kita anggap itu untuk orang lain. Kita anggap itu untuk saudara yang lain. Saudara-saudara, tapi dengan berkata berfirmanlah ya Tuhan, hamba mendengar, itu berbicara artinya Tuhan ingin berbicara secara pribadi. Setiap orang Tuhan ingin kita dengar suaranya.
Sebab itu kita mesti berkata, berfirmanlah ya Tuhan. Saudara-saudara, jadi kita lihat bersama-sama, mau mendengar dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, itu artinya tidak hanya mendengar. Kalau hanya mendengar, orang kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, karena hanya mendengar. Saudara-saudara, tapi kalau berkata berfirmanlah ya Tuhan, hamba mau mendengar, itu artinya sambil mendengar juga melakukannya. Jadi ibu bapak kekasih Tuhan, kenapa? Karena firman yang disampaikan, baik secara umum maupun secara pribadi, semuanya firman itu untuk kebahagiaan kita. Untuk kebahagiaan kita, makanya rugi kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukannya. Ya, tidak hanya untuk membuat kita berbahagia, tapi firman yang kita dengar, yang kita lakukan, membuat kita tumbuh rohani. Membuat kita tumbuh rohani. Kenapa ada orang Kristen banyak mendengar, tapi rohani tidak tumbuh? Kenapa? Hanya mendengar. Yang nakal tetap nakal, yang jahat tetap jahat, yang sombong tidak berubah. Siapakah yang dapat merubah sifat manusia? Siapakah yang dapat merubah habit kebiasaan yang jelek hidup di dunia ini? Orang tua enggak mungkin bisa merubah sifat kita. Pendidikan sekolah juga tidak mampu merubah karakter dan akhlak kita. Saudaraku, kecuali kalau kita bisa berkata berfirmanlah ya Tuhan. Dari orang berdosa diubah menjadi orang yang berguna. Dari orang yang jelek diubah menjadi orang yang baik. Jadi firman itu tidak hanya membuat kita berbahagia. Tapi firman yang kita dengar dan lakukan itu juga akan membuat rohani tumbuh. Penting rohani tumbuh. Orang itu baik kalau tidak ada persoalan. Coba kalau ada persoalan, adakah dia tetap baik? Adakah dia tetap baik? Saudara-saudara, saya kemarin minggu pelayanan di Blitar, di Lumajang, ada jemaat yang lama tidak ke gereja lalu kita besuk ke sana. Kenapa dia tidak ke gereja? Karena dalam gereja bertengkar. Jemaat dengan jemaat bertengkar. Wow, kenapa? Tidak tumbuh rohaninya. Tersinggunglah, salah pahamlah, lalu bertengkar. Lalu satu minta maaf, tidak mau memaafkannya. Dan dua-dua tidak ke gereja. Kita besuk ke rumahnya dan dia berkata apa? Aku tidak bisa ketemu dia. Padahal Kristennya sudah tua. Puluhan tahun mendengar firman. Tapi tidak hidupnya berubah. Kenapa? Hanya mendengar. Tidak berkata berfirmanlah untukku ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Terus saya bilang loh orangnya sudah minta ampun. Ya maafkanlah. Oh enggak bisa. Tiada maaf bagimu. Karena rumahnya dekat Kencong. Kencong itu daerah Madura. Saudara-saudara. Terus dia ngomong. Loh enggak oleh gitu kok. Enggak oleh gitu kok. Mesti memaafkan. Terus dia ngomong bahasa Madura. Siapa sih ngocak? Loh ya apa? Siapa sih ngomong enggak oleh dendam? Siapa yang ngomong enggak boleh membalas? Siapa yang ngomong enggak boleh tidak terima? Kok mesti mengampuni? Loh kok si ngocak Goste Yesus. Tuhan Yesus si ngocak. Gitu loh. Enak aja ngomong siapa si ngocak tak oleh membalas. Saudara-saudara, kenapa? Padahal mendengar puluhan tahun. Hanya karena mendengar itu untuk secara umum. Kita mesti rindu Tuhan berbicaralah, hamba mendengar. Tidak hanya menjadi rohani jadi tumbuh, jadi hidup juga berubah. Lihat, hidup jadi berubah. Firman Tuhan amat kita rindu. Kapan? Kalau kita berkata berfirmanlah ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan bukan untuk orang lain. Saya selalu katakan sebelum firman disampaikan. Firman itu buat sang pengkhotbah. Firman itu untuk pendeta. Baru setelah kami alami, kami ingin firman itu dibagikan. Supaya orang lain juga mengalami. Sebab itu saudara-saudara, kalau saudara mendengar firman, jangan saudara senggol koncomu. Kon kene. Bukan, untukmu dan untukku. Saudara-saudara, untuk kita.
Sehingga kita berkata berfirmanlah ya Tuhan. Karena firman Tuhan itu membuat orang yang melakukannya jadi berbahagia. Orang yang melakukannya rohaninya tumbuh menjadi dewasa. Sehingga di waktu dikorek orang tetap baik. Digarai orang tetap baik. Tidak murup. Tidak murup, digarai orang murup. Loh. Pertanda kanak-kanak tidak tumbuh rohani. Tidak berubah lagi. Saudara-saudara, sehingga hidup tidak menjadi berkat. Oleh sebab itu saudara-saudara, ada pesan Tuhan. Kenapa kita mau mendengarkan dan melakukannya? Yeremia berkata, pasal 42 ini, ayat yang ketiga, berkata demikian. Ya, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Berkatalah mereka orang Israel kepada Nabi Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami. Ayat yang ke-6 berkata, maupun baik maupun yang buruk, kami akan mendengar semua suara Tuhan Allah kita yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami jadi baik. Supaya keadaan kami jadi baik. Waktu Nabi Yeremia menyampaikan firman, orang Israel berkata, kami mau melakukannya. Kami mau melakukannya supaya keadaan kami jadi baik. Sadar, kalau firman Tuhan dilakukan, keadaanmu akan jadi baik. Kesehatanmu jadi baik. Ekonomimu jadi baik. Rumah tanggamu jadi baik. Perjalananmu jadi baik. Sadar, firman yang kita dengar dan yang lakukan itu mendatangkan kebaikan. Tapi kenapa seringkali firman hanya sesaat, hanya yang enak, hanya yang cocok. Lalu orang Israel berkata, kami mau melakukannya. Saudara-saudara, supaya jadi baik, itu baik. Itu tidak salah, tapi tidak tahan lama. Kalau orang Kristen mau melakukan firman supaya jadi baik, itu tidak salah, tapi itu permulaan dalam kekristenan. Sebab tidak tahan lama. Bukankah seringkali kita sudah mendengar dan melakukan firman Tuhan, yang baik juga belum datang? Duh, pohon ara belum berbunga, pohon anggur belum berbuah, kandang-kandang tidak ada domba dan lembu di dalamnya. Bagaimana kalau itu terjadi? Kita sudah mendengar dan sudah melakukan, tapi yang baik belum datang. Sebab itu kalau kita hanya mendengar firman supaya jadi baik, itu tidak tahan lama. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita sudah setia, yang baik belum datang. Sudah melayani, yang baik belum muncul. Saudara-saudara, belum. Tapi kita mesti sampai seperti kata walaupun. Walaupun aku sudah mendengar dan melakukan, tapi belum terjadi sesuatu yang baik. Aku mau tetap terus mendengar dan melakukannya. Karena pasti firman itu digenapkan. Itulah sebabnya ini yang akan tahan lama. Ini yang akan menjadi tahan lama. Saudara-saudara, kita mesti tumbuh rohani. Supaya kalau kita sudah setia, tapi yang baik belum datang. Kenapa kok begini terus? Kenapa kok tidak selesai-selesai masalahku? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Kita akan berkata, walaupun aku tetap mau setia. Aku mau tetap melakukan firman. Dan terus berkata, berfirmanlah ya Tuhan. Walaupun yang baik belum terjadi. Saudara yakin kalau kita melakukan firman Tuhan, yang baik pasti akan terjadi. Amin. Saudaraku, tapi kita juga mesti berkata, walaupun belum terjadi Tuhan. Walaupun belum terjadi, aku akan tetap terus mau mendengar dan melakukannya. Puji Tuhan, saudara-saudara, ini yang luar biasa. Nah, kita lihat ternyata manusia itu tidak konsisten. Hari ini mereka berkata, kami mau melakukan apa yang kau ucapkan. Kami mau lakukan apa yang kau katakan, Nabi Yeremia.
supaya keadaan kami jadi baik. Ternyata tidak tahan lama kalimat itu. Mari kita lihat hari ini macam-macam orang yang mendengar firman. Macam-macam orang yang mendengar firman. Dalam satu gereja ini ada macam-macam orang yang mendengar firman. Saudara, kita membaca ayat ini mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, Nabi Yeremia, kami tidak akan mendengarkan engkau. Barusan ngomong, kami mau melakukannya. Baru tidak lama, lalu berubah dengan kata-kata, kami tidak mau mendengarkannya. Saudara-saudara, mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu adalah suatu pilihan. Mau melakukan, pilihan. Mau hanya dengar, silakan. Makanya tidak heran dalam satu gereja, saudaraku, pendetanya sama, hasil rohaninya tidak sama. Kenapa? Kenapa? Satu kandungan nanti kita akan lihat dalam keluarga. Malah anak kembar pun tidak sama sifatnya. Kenapa? Kenapa? Saudaraku, apa itu tidak bisa berubah? Apakah lahir tiba-tiba jadi baik? Apakah lahir tiba-tiba anak jadi rajin? Apakah lahir tiba-tiba anak itu cinta orang tua? Oh tidak. Perlu diajar, perlu diberitahu, perlu dinasehati. Pengkhotbah yang terbaik di dunia ini siapa? Pendeta, rasul, atau nabi? Pengkhotbah yang terbaik adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kurang apa Tuhan Yesus berkhotbah, sambil berkhotbah mujizat terjadi. 5.000 orang makan dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sisanya 12 bakul. Orang yang begitu banyak setelah percaya dan mendengar firman. Waktu Yesus khotbah, berbahagialah engkau. Wih, seneng rek. Apalagi berbahagialah orang yang rendah hati. Karena dialah yang akan dikasihi Allah. Wih, seneng ya. Berbahagialah orang yang murah hati. Karena ia akan mendapatkan kemurahan. Senengnya. Berbahagialah orang yang suka damai. Karena dialah yang empunya sorga. Senengnya. Waktu khotbah yang baik-baik, khotbah yang seneng-seneng, yang menyenangkan telinga, orang berkata, kami mau lakukan. Tuhan Yesus satu kali dia khotbah keras, satu kali dia khotbah menempelak, satu kali dia khotbah tersinggung orang yang mendengarnya. Lalu semua orang yang tadinya telah dia kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, tidak seorang pun mengikut Yesus. Semuanya pergi dan lari. Berkata firman-Nya terlalu keras. Firman Tuhan tidak kuat kami lakukan. Firman Tuhan menyiksa diri kami. Sama seperti orang Israel. Waktu Nabi Yeremia khotbah yang baik-baik. Mereka berkata, apa yang kau sampaikan kami mau dengar dan lakukan. Baru lewat satu waktu. Lalu mereka berkata, kami tidak mau mendengarkannya. Tidak apa-apa, itu suatu pilihan. Jadi mendengar dan melakukan firman, itu tergantung saya dan saudara. Karena ini adalah suatu pilihan. Tentu hasilnya tidak sama. Tentunya hasil tidak sama. Saya selalu berkata, gereja dimanapun berada, termasuk di Indonesia, dan termasuk di Yepo, saudara-saudara, bukan kekurangan mendengar khotbah. Saya sudah 40 tahun di gereja ini. Saudaraku, kalau mau dihitung 1 kali 1 minggu 2-3 kali khotbah, 1 tahun 50 kali 3, 150 kali 40. Saudara, udah berapa puluh ribu kali khotbah. Jemaat udah banyak mendengar. Tapi hasilnya kenapa beda? Kenapa ini yang cinta Tuhan, ini cinta Tuhan, ini cinta Tuhan, yang lainnya tidak? Kenapa yang lain maju, yang lain malah mundur? Saudara, kenapa begitu? Bukankah mendengarnya sama? Itu suatu pilihan. Saudara-saudara, kita lanjutkan. Mau kalau hasilnya supaya, ini bahaya. Mau kalau hasilnya supaya saya diberkati, supaya saya terlindung dari terjaga segala mara bahaya. Loh, tadi itu nyanyi ada virus barang. Gimana kalau saudara setia terus kena virus corona? Gimana?
Apakah firman itu lalu kita tidak mau lakukan? Lalu perintah Tuhan lalu kita tidak mau kerjakan, lalu kita mengabaikannya? Saudara, ini suatu pilihan. Ya, hanya mau kalau hasilnya supaya. Kalau firman itu menempelak dan menegur, wah sorry, kami tidak akan mendengarkannya. Loh, kami tidak akan mendengarkannya. Wah, saudara-saudara, jadi ibu bapak kekasih Tuhan, ini yang kita harus perhatikan. Sehingga kita tidak hanya datang ke gereja untuk mendengar firman, tapi datang ke gereja dengan satu hati berkata, berfirmanlah ya Tuhan, hamba mendengar. Supaya engkau pulang ada hasilnya. Engkau pulang ada buktinya. Itu loh, ada sesuatu yang kita dapat. Dia mengubah hidupku. Dia jadikan aku jadi bejana di dalam baitnya dan seterusnya. Puji Tuhan saudara-saudara. Dalam Keluaran pasal 5. Jadi ibu bapak, siapa pengkhotbah yang tidak dikritik? Siapa pengkhotbah yang tidak komplain sama orang Israel? Bahkan nabi-nabi di Israel semua dibunuh mati. Karena beritanya menyinggung perasaan mereka. Beritanya menempelak, bertobatlah kamu. Hei ular biludak. Waduh saudara, kita lanjutkan. Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang aku harus dengarkan firman-Nya? Loh, wah kurang ajar banget ini. Kalau jemaat mungkin masih bisa berkata, siapa pendeta itu? Sehingga aku mau dengar khotbahnya. Masih mungkin, saudara-saudara. Makanya saya selalu ajarkan, jangan pilih-pilih pendeta. Jangan pilih-pilih pendeta. Kita tidak lihat pendetanya, tapi lihat berita yang disampaikannya. Saudaraku, lek pendeta yang ganteng, wakil sing teko. Lek pendeta ini ayu, rebutan minta tanda tangan. Lek pendeta ini ini wes. Saudara, jadi kita lihat ibu bapak mulai minggu ini di Lumajang. Saya bilang sama itu Jamie, ada Jamie kemarin minggu saya ajak ke Lumajang pelayanan. Jemaat dia bilang pilih-pilih. Kenapa? Karena tiap minggu ada tamu. Tiap minggu pendeta yang lain khotbah. Saudara-saudara, dan ditayangkan minggu depan yang melayani firman pendeta Petrus Laude. Minggu depan kau teko. Milih, saudara. Milih. Memangnya siapa kita diberi hak untuk memilih? Itu sebabnya tidak jadi apa-apa dalam kekristenannya. Itu mungkin masih wajar dan terjadi karena kanak-kanak. Tapi ini lebih kurang ajar. Firaun berkata, siapa itu Tuhan sehingga aku mau dengarkan suaranya? Siapa itu Tuhan sehingga aku mau dengarkan firman yang disampaikannya? Wow, saudara-saudara, jadi kita lihat siapa itu Tuhan. Sehingga aku mau dengar, ya aku mendengarkannya. Lihat, karena Firaun tidak mau mendengarkannya. Kita tahu Alkitab memberitahukan kita apa akibatnya. Ada 10 hukuman Allah dijatuhkan di Mesir. Bukan supaya jadi baik keadaannya, tapi bencana demi bencana terjadi di tanah Mesir. Saudara-saudara, bencana pertama air jadi darah. Semua sungai dan mata air semuanya menjadi darah. Saudaraku, tapi tidak kapok. Ini pengalaman buat saya dan saudara-saudara. Kalau Tuhan izinkan sesuatu menimpa yang tidak baik, itu pertanda supaya kita ini bertobat. Jangan bebal, enggak apa-apa. Tuhan kirim yang kedua, kata. Seluruh negeri Mesir penuh dengan kata. Lek kodok cuma 10 ekor, itu baik, digoreng jadi suike, seneng kita. Tapi lek kodok berjuta-juta jumlahnya, di dapur ada, di kamar mandi ada, di kamar tidur ada, di meja makan ada. Wah ngeri. Masih berkata tidak apa-apa, siapa Tuhan? Aku harus dengar suaranya. Tuhan kirim nyamuk. Seluruh tanah Mesir penuh dengan nyamuk. Yang membuat orang kewalahan. Kalau di sini enak saudara ya, kita duduk-duduk malam di desa, kurang nyamuk. Coba di Surabaya, nggak bisa duduk di teras. Duduk di teras itu kepanteran. Nyamuk.
Itu baru jumlahnya puluhan. Kalau jumlahnya jutaan, gimana kita? Belum selesai nyamuk, Tuhan kirim lalat. Lalat 1-2 ekor di rumah kita sudah merasa jijik dan sebagainya. Ini jutaan laler memenuhi tanah Mesir. Membuat mereka itu masih terus berkata, siapa Tuhan? Aku harus dengar suaranya. Tuhan terus tekan, Tuhan kirim hukuman yang kelima berupa penyakit binatang, namanya sampar. Semua binatang sakit dan mati. Belum selesai Tuhan kirim barah, penyakit kulit untuk semua penduduk orang Israel. Tidak berhenti di situ, Tuhan kirim kemudian belalang pelahap. Tidak ada yang hijau di tanah yang ada. Semua tanaman dimakan habis. Masih belum sadar. Kalau ada banyak peristiwa begini, kita mesti ingat. Saudara, periksa diri. Mesti periksa diri, kenapa ini? Bukan kebetulan terjadi, tapi seizin Tuhan. Belum selesai Tuhan kirim hujan es yang besar-besar dan menimpa manusia dan mati. Lalu Tuhan kirim lagi gerhana matahari total. Dengan demikian mereka gelap 3 hari 3 malam. Mereka tidak lihat sinar matahari. Kalau hari ini ada gerhana matahari, kita punya senter, bukan? Kita punya diesel, listrik, bukan? Zaman itu tidak ada diesel, tidak ada listrik, tidak ada senter. Betul-betul orang menghadap orang tidak tahu siapa dia dan siapa kita. Saudaraku, terakhir Tuhan hukum dengan anak sulung semua orang mati. Binatang yang sulung juga mati. Siapakah Tuhan sehingga aku harus dengar suaranya? Sebab itu hati-hati. Salomo mengalami peristiwa ini. Salomo mengalami sehingga dia tulis dalam Amsal 13 ayat 13. Barang siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tapi orang yang taat akan firman, dia akan mendapat balasan dari Sang Penciptanya. Saudara-saudara, sebab itu kita berhenti berkata mendengar firman. Berhenti mendengar firman. Tapi kita mau berfirmanlah ya Tuhan, hamba mendengar. Saudara, kalau presiden berpidato untuk rakyat Indonesia, ya kita dengar aja. Ngomong apa presiden? Kita tidak peduli. Tapi kalau menterinya itu akan berkata, bersabdalah Pak Presiden. Beri petunjuk untuk kami. Supaya kami dapat lakukan apa yang harus kami lakukan sebagai kabinet dalam menteri pembangunan atau menteri kebersamaan bersatu. Saudara-saudara, apalagi Tuhan. Ya, mendengarnya. Mau mendengar dan melakukan itu suatu pilihan. Ini suatu pilihan. Supaya jangan kita sudah lama jadi Kristen tidak jadi apa-apa. Ya, sudah lama jadi Kristen tapi bayi kondisinya. Kanak-kanak kondisinya. Kesenggol titik, marah, murub, bertengkar, perang, membunuh. Apa itu? Saudara-saudara, nah itulah yang pertama. Macam-macam orang yang mendengar firman. Dan mendengar serta melakukan itu suatu pilihan. Tergantung saudara. Tergantung, rindukah engkau sesuatu yang baik Tuhan datangkan kepada kita? Atau sesuatu yang berupa bala, berupa kutuk, berupa bencana yang Tuhan kirimkan buat kita. Wow, tadi kita nyanyi tentang Goshen. Goshen itu bukan sorga. Goshen itu ada tanah di dalam dunia ini. Tanah yang dipelihara Tuhan. Tanah yang dilindungi Tuhan. Tanah yang dipelihara, dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Memang sudah dipelihara, dijaga. Tapi tetap ingat, Goshen itu sementara. Jangan berkata aku sudah punya A dan B dan C. Ini sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kesetiaanmu itu yang akan membuat pahala yang kekal yang kita akan terima kelak. Ini yang kedua, macam-macam orang mendengar. Yang pertama itu pilihan. Yang kedua, Matius 21 ini ayat 28. Apakah pendapatmu tentang ini? Ada seorang bapak punya 2 anak laki-laki. Ya, kepada anaknya yang sulung dia berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur. Anak itu menjawab, baik bapak, tapi tidak berangkat. Ayat yang selanjutnya berkata,
Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang bungsu, anak yang kedua dan berkata, "Anak, pergilah engkau ke ladang untuk menanam yang harus ditanam." Anak itu berkata, "Aku tidak mau." Tapi kemudian dia menyesal, lalu dia melakukannya. Ini satu rumah, satu kandungan, beda keadaan. Satu gereja, beda kondisi rohani. Ada yang bagaikan anak sulung, yang berkata, "Aku mau, aku dengar, aku lakukan." Tapi kayak wong Jawa lek ngomong, "Sonten nggih Pak?" "Nggih." Tapi rah kepanggih. Oleh semangatin jawab, "Engko sore ya?" "Hah, iya pasti." Tapi ra muncul. Saudaraku, tapi ada satu golongan lagi, "Aku ndak mau, aku ndak mau." Tapi kemudian dia menyesal, lalu dia melakukannya. Jadikan diri kita seperti anak bungsu. Dan kitalah anak bungsu tersebut. Seringkali kita berontak dan melawan firman. Sehingga pertumbuhan rohani kita bantut, tidak tumbuh dengan sempurna. Ya, membuat Tuhan tidak dipuji dan dipermuliakan. Yang kedua, ada dua macam anak. Satu kandungan, dua sifat. Lihat. Ang sulung yang barep sama sing ragil. Dalam satu gereja sama kondisi ini ada. Ada dua macam anak. Anak yang sulung, yang semangat. "Ya aku mau." Tapi tidak lakukan. Tapi ada yang terang-terangan berkata, "Aku tidak mau. Aku tidak bisa. Aku tidak mampu. Aku kok enak." Loh saudara, ngampuni orang kok enak. Duh ini loh. Ya kan? Soku. Tapi kemudian hari ini dia hadir. Tadi saya katakan di sana, "Iya Pak datang, datang." Saudara-saudara, saya bilang, "Kok datang ya, datang ya." "Iya aku minggu depan datang, aku minggu depan datang ke gereja." Jadi saudara-saudara, ada dua macam anak. Yang sulung berkata, "Aku mau," tapi tidak melakukannya. Ini terjadi, ini terjadi di semua gereja. Di semua gereja, di semua negara. Orang Kristen seperti anak sulung ini begitu banyak jumlahnya. Saudaraku, berkata aku mau. Lek nyanyi kayak iya oh. Aku cinta buatan Indonesia. Tapi nyatanya beli yang branded, beli yang bermerek. Gitu loh. Kita nyanyinya aku cinta Tuhan. Nyatanya, saudara, bikin sakit hatinya Tuhan. Nah, ibu bapak, anak yang bungsu berkata, "Aku tidak mau." Tapi kemudian dia menyesal dan melakukannya. Marilah kita mau golongkan diri kita seperti anak bungsu. Anak bungsu ini kurang ajar. Saudara, terang-terangan dia berkata, "Aku tidak mau. Aku berontak. Aku tidak suka." Tapi kemudian Roh Kudus mengingatkan dia. Bukankah kita seperti itu, saudara? Seringkali kita berontak tidak mau. Waktu dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Saudaraku, waktu kita dijadikan sesuatu yang baik, kita tidak mau. Tidak suka, kita melawan dan memberontak. Bukan cuma pendeta yang dimusuhi. Oh, orang yang cinta Tuhan, itu dapat dilihat cinta hamba Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, dapat dilihat cinta keluarganya. Jadi kita lihat, kalau ada orang tua memberikan nasihat, saudara, tentunya nasihatnya untuk kebaikan, supaya yang baik datang. Bukankah anak-anak yang kita nasihati, ada yang mau seperti anak sulung tapi tidak lakukan? Ada yang seperti anak bungsu berontak melawan, tapi dia menyesal dan melakukannya. Sebab itu kita sabar, dalam rumah, dalam gereja sabar. Ketemu orang-orang seperti ini ada dalam semua gereja. Ada yang sulung kok setianya luar biasa, pelayanannya luar biasa. Tapi satu, dia tidak bisa mengampuni. Kita lihat dalam cerita, saudara-saudara, Injil Lukas 15 ini. Maka, marahlah anak sulung dan ia tidak mau masuk rumah. Ya, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Tidak," apa itu? "Telah
bertahun-tahun aku melayani Bapak. Ya, belum pernah Bapak aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Ya, dan bersukacita dengan seterusnya. Ayat berikutnya. Saudara, ini cerita tentang anak bungsu. Memang kurang ajar. Bapaknya masih hidup, dia minta warisan. Kalau warisan itu untuk kerja masih baik. Kalau warisan itu modal usaha masih mungkin. Tapi dia warisan dia habiskan dengan berfoya-foya. Dia habiskan dengan perempuan-perempuan nakal. Dia habiskan dengan teman-temannya. Di dunia ini ada gula, baru ada semut. Kalau gulanya habis, semutnya pun hilang. Dalam dunia cari sahabat tidak gampang, tidak susah. Asal engkau punya, sahabat akan datang. Orang akan datang. Serta engkau sudah tidak punya apa-apa, anak bungsu ini. Uang sudah tidak punya, badan pun sakitlah. Lalu semua temannya tidak lagi ada dengan dia. Lalu dia ingat bapaknya. Dia ingat bapaknya. Saudara-saudara, waktu masih jauh anak ini pulang, bapaknya lihat. Bapaknya yang lari. Dia peluk anaknya. Anakku, anakku, anakku engkau. Waktu dipeluk anak itu digendongnya. Lalu dibawa pulang. Bapaknya ini berkata sama orang-orang yang ada di rumah. Potong sapi, potong kambing. Kasih baju baru. Saudara, kasih sepatu. Karena anakku ini hilang, sudah pulang kembali. Waktu yang sulung lihat. Apa rame-rame di rumah ini? Orang berkata, adikmu Tuhan yang sudah terhilang itu pulang kembali. Bapakmu buatkan dia pesta. Anak sulung ini tidak mau masuk rumah. Anak durhaka, anak kurang ajar, anak biadab, anak yang tidak tahu terdidik. Justru waktu ada pesta di rumah, anak yang bungsu pulang masuk dalam pesta. Anak yang sulung yang sudah setia sekian lama justru tidak ada di dalam rumah. Saudara-saudara, ini peristiwa satu cerita. Yesus yang telah mati dan bangkit, dia naik ke sorga. Dia akan datang kembali bukan? Ya, kekristenan itu tidak hanya hubungan antara anak dan bapak. Kekristenan itu tidak hanya hubungan antara domba dan gembala. Tapi saudara, kekristenan hubungan seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Yesus adalah mempelai laki-laki yang akan datang menjemput gerejanya. Yang adalah calon mempelai wanitanya. Dan kita akan bertemu dalam istilah Alkitab. Kita akan masuk dalam pesta pernikahan. Dan itu yang kita sedang tunggu-tunggu. Hari itulah air matamu lenyap. Hari itulah deritamu tidak ditemukan lagi. Hari itulah jerih lelamu menjadi kenyataan. Hari yang kami tunggu. Yesus datang menjemput kita. Tapi sayang, waktu pesta itu terjadi, anak sulung yang awalnya setia, dia tidak mau masuk rumah. Bertahun-tahun dengar bapaknya. Sayang, akhirnya tidak masuk rumah. Kerugian. Bapak Ibu, kita sudah bertahun-tahun dengar firman. Pertahankan. Jangan sampai sudah akhir hidup, lalu kita tidak masuk rumah. Sudah tiba pesta dimulai, tapi kita tidak ada di dalam keluarga Allah. Hanya kenapa? Karena tidak mau mengampuni. Diawali melakukan, tapi diakhiri tidak melakukan. Apa sih masalahnya? Tidak bisa terima adiknya. Adiknya brengsek memang. Si bungsu kurang ajar. Si bungsu ini biadab. Papa masih hidup, dia minta warisan. Dan warisannya dihabiskan di kafe mungkin ya saudara. Kayak zaman sekarang. Di kafe. Saudara. Atau ke diskotik. Atau ke Holy Wings. Saudara di Jakarta. Kita lihat saudara-saudara. Kurang ajar memang ini anak. Tapi anak itu waktu pulang. Papanya itu tidak tolak. Papanya tidak buang. Itulah hatinya Tuhan. Siapapun kita yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, apapun keadaan kita, Tuhan mau terima. Yang tidak terima saudaranya. Yang sulung, tidak mau, kurang ajar anak ini.
Lalu dia komplain sama bapaknya. Aku bertahun-tahun loh tinggal di rumah dengan setia membantu bapak. Tidak pernah aku satu ekor pun dipotong untuk aku pesta dengan teman-temanku. Bapaknya dia pujuk, nak masuk pesta mulai. Nak masuk pesta segera dimulai. Tidak. Hanya karena tidak bisa mengampuni. Diawali dengan taat. Diakhiri dengan murtad. Sayang saudara. Sayang. Ini dalam sejarah gereja. Ini terjadi di mana-mana. Ada dua macam anak. Di setiap gereja, setiap negara, kekristenan mengalami seperti ini. Sebab itu jadikanlah kita anak yang sulung dimulai. Aku mau, tapi terus sampai akhir aku mau. Kalau toh kita jadi anak bungsu, kurang ajar di awal, brengsek di awal, busuk di awal. Tapi kita mesti sadar, aku mesti pulang ke bapakku. Karena bapakku dia tidak pernah menolak aku. Saudara-saudara, kita lihat ulangan ini. Ya, ayat panjang, saya baca pelan-pelan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Jadi tidak hanya mau dengar baik-baik, tapi juga melakukan dengan setia. Lihat, maka Tuhan Allahmu melakukan dengan setia, apa itu? Segala perintah dan yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya berhenti. Israel itu luar biasa. Israel ini ayat untuk Israel. Kalau kau dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, aku akan mengangkat engkau tinggi di atas segala bangsa. Karena Israel adalah umat pilihan Allah di antara segala bangsa. Israel satu bangsa dipilih Tuhan. Karena Abraham, Ishak dan Yakub. Israel yang kurang ajar aja begini. Rakyatnya, orang-orangnya, pinternya luar biasa. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan di dunia semua ini. Kebanyakan dilahirkan, dihasilkan dari orang Yahudi. Luar biasa saudara-saudara. Apalagi kalau orang Yahudi itu mau dengar dan melakukan firman. Dia akan luar biasa jayanya. Kita lanjut. Lalu, ya, maka Tuhan Allahmu mengangkat engkau, ayat yang selanjutnya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau dalam kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk rumah dan waktu engkau keluar rumah. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju menyerang kau, tapi mereka akan lari meninggalkan kau. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau mau dengar baik-baik dan melakukannya dengan setia. Lihat ibu bapak, perjalanan kita akan dibuat oleh Tuhan demikian rupa. Tidak minta loh ayat ini. Orang Israel tidak minta. Tuhan cuma berkata, dengarlah dan lakukan dengan setia. Kita terlalu banyak minta. Tuhan, tolonglah. Tuhan, minta A dan B dan C. Tidak salah. Tapi kita juga mesti lakukan kewajiban kita. Jangan kita cuma minta. Dalam rumah, kalau anak cuma tahu minta, tapi tidak tahu kewajiban, tidak dikei sama bapak ibunya. Nyapu mau, kora-kora ndak mau, bantu ndak mau, cuma minta tok. Loh. Dan orang tua tidak boleh lakukan itu akan menjerumuskan anakmu. Gitu loh, anak hanya tahu ada dan ada, ada dan ada. Berapa lama orang tua hidup? Orang tua ada usianya satu waktu selesai. Tapi kalau anak kita tidak dididik dengan baik, saya membaca satu artikel, untuk menjadi orang sukses,
ada 3 hal. 1, jangan malas dari kecil. Mesti rajin dari kecil. Jangan dipikir kalau kecil malas lalu tua rajin. Tidak ada. Kalau dari muda malas, sampai tua akan tetap malas. Sampai itu ajar anak kita rajin dalam segala hal. Itu bekal dia hidup. Saudara, sampai tua tetap rajin. Yang kedua, saudaraku, jangan hitung-hitung kerja. Supaya kerja itu juga tidak hitung-hitung memberikan hasil kepadamu. Gitu loh, mau ikut orang kah? Atau ikut kerja sendiri? Jangan hitung-hitung jam. Firman Tuhan berkata, janganlah biarkan tanganmu itu berhenti sebelum sore tiba. Jangan biarkan tanganmu ini istirahat sebelum malam tiba. Bekerjalah keras di usia muda. Saudara, di usia tua engkau akan lihat hasilnya. Sebab itu rajin, engkau akan lihat sukses itu ada. Ya, yang rajin aja belum sukses. Apalagi yang kurang rajin. Apalagi yang tidak rajin. Tidak ada apa-apa yang didapat. Tidak ada apa-apa yang didapat. Jangan hitung-hitung kerja. Dalam pekerjaan Tuhan juga begitu, saya begitu. Saya tidak mau hitung-hitung. Kadang-kadang hujan mesti berangkat. Kadang-kadang sibuk mesti ditinggal. Kadang-kadang sakit mesti jalan. Saudara, jangan hitung-hitung. Karena satu waktu kita pun tidak bisa melakukannya. Yang ketiga ini orang dunia yang berkata, jangan malas. Jangan hitung-hitung dalam kerja. Supaya pekerjaan juga tidak menghitung-hitung hasilnya diberikan kepadamu. Yang ketiga, belajarlah menabur. Makanya di dunia ini banyak yang dikenal dengan sakat-sakat. Membantu yatim piatu. Kita lihat di Jakarta ini ada satu rumah ibadahnya orang Buddha. Seci namanya. Luasnya berhektar-hektar. Sekolahnya sampai universitas. Rumah sakit di samping didirikan di PIK. Waktu pandemi ini, dia nyumbang pemerintah 600 miliar. Kumpulan pengusaha Tionghoa ngumpulin duit untuk diberikan kepada pemerintah supaya bisa beli kebutuhan COVID yang merajalela di negeri kita. 600 miliar. Itu sebabnya mereka punya pedoman. Kalau aku memberi, aku diberi. Makanya kemarin kita merayakan Imlek. Mas Gianto ngomong, Om, tahun depan Imlek, Om. Ada pohonnya sudah, tinggal angpaunya. Bagi-bagi, makanya mereka dibagi angpau. Karena mereka tahu, dengan membagi mereka dapat. Dengan membagi mereka terima. Dengan membagi mereka makin diberi oleh Tuhan, Sang Penciptanya. Saudara, makanya kita lihat luar biasa. Nah, tidak diminta, Tuhan sediakan. Jangan terlalu banyak minta, tapi kewajibannya tidak dilakukan. Gitu loh. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Tuhan yang suruh berkat itu datang. Ajaib bukan? Kita tidak minta, Tuhan suruh datang. Tuhan suruh datang. Tuhan suruh datang ke rumahmu, ke pekerjaanmu, ke hasil tanamanmu. Tuhan yang suruh. Diberkati waktu engkau keluar rumah. Diberkati engkau waktu masuk dalam rumah. Ini luar biasa. Jadi saudara-saudara, hari ini kita mesti rubah. Jangan cuma datang ke gereja untuk mendengar firman. Itu umum. Itu umum. Tapi kita mau datang ke rumah Tuhan sambil berkata, berfirmanlah ya Tuhan. Hamba rindu mendengar. Hamba mendengar. Karena dengan mendengar dan melakukan ada hasilnya. Supaya baik keadaanmu. Haleluya. Dan tidak diminta, Tuhan yang suruh. Kiranya Tuhan memberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini.